Kekuatan militer Indonesia berada di posisi ke-15 dari 140 negara di tingkat global tahun 2022. Posisi tersebut diketahui dari situs pemeringkatan militer Global Firepower tahun 2022, atau naik satu tingkat dari tahun 2021 yang di posisi ke-16. Terdapat 50 indikator yang menjadi faktor penilaian Global Firepower untuk menghitung skor Power Index setiap negara. Makin tinggi tingkatan militer suatu negara, skor Power Index negara tersebut semakin kecil. Sebaliknya, apabila skor Power Index yang diperoleh semakin besar, maka semakin rendah peringkat militernya. Salah satu faktor penilaian adalah anggaran pertahanan yang digelontorkan pemerintah dalam pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista. Peningkatan alutsista oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tahun ini diduga yang membuat Indonesia naik satu peringkat, menggeser Jerman yang turun ke peringkat 16. Berdasarkan situs tersebut, Indonesia naik satu tingkat ke peringkat 15. Menggeser posisi Jerman dengan indeks 0,2251. Tahun lalu, kekuatan militer Indonesia memperoleh skor Power Index sebesar 0,2684 poin dari Global Firepower. Oke, sebelum lanjut videonya, Mimin ingetin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya juga. Mengacu data terbaru Global Firepower, kekuatan militer Indonesia dari sisi jumlah personil mencapai 1.080.000 tentara. Dengan 400.000 diantaranya berstatus aktif. Sementara personil cadangan sebanyak 400.000. Dan untuk para militer mencapai 280.000 orang. Indonesia memiliki anggaran pertahanan 9,3 miliar US yang disalurkan untuk memperkuat angkatan udara dengan pesawat militer sejumlah 445 unit. Di antaranya jet tempur sebanyak 41 unit, pesawat serang darat 23 unit, helikopter 172 unit, dan helikopter tempur 15 unit. Indonesia juga memperkuat aset angkatan laut sebanyak 282 unit kapal perang. Di antaranya frigat 7 unit, korvet 24 unit, kapal selam 4 unit, kapal patroli 181 unit, dan kapal penyapu rajau 11 unit. Untuk kekuatan darat, Indonesia memiliki 314 unit tank, kendaraan lapis baja sebanyak 1.444 unit, artileri tarik 413 unit, artileri skua gerak 153 unit, dan 63 unit peluncur roket. Adapun strategi Menhan Prabowo perkuat pertahanan Indonesia agar tak diganggu asing. Prabowo ingin membangun pertahanan Indonesia yang kuat sehingga disegani oleh negara lain. Berbagai cara dilakukan oleh Menhan Prabowo untuk membangun pertahanan Indonesia. Berikut ulasannya. Yang pertama, menyiapkan perwira cadangan dari kalangan pelajar. Maksudnya, TNI sebagai komponen utama untuk menghadapi ancaman militer terbuka, sedangkan komponen lainnya bisa berasal dari rakyat non-militer. Yang selanjutnya, kaum terdidik adalah cadangan pertahanan negara. Prabowo menyebut komponen cadangan itu memang berasal dari kalangan rakyat sipil, khususnya kalangan berpendidikan, terutama para golongan terdidik S3, S2, S1, lalu golongan mahasiswa, kata Prabowo. Yang ketiga, kirim taruna belajar militer ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk berbagai pengetahuan dan kemampuan militer. Yang keempat, kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Yang kelima, tingkatkan kerjasama pertahanan dengan India.
Yang keenam, mempererat kerjasama pertahanan dengan Malaysia. Yang ketujuh, jejaki kerjasama militer dengan beberapa negara. Dalam setiap pertemuan secara bilateral, Prabowo berdiskusi terkait dengan kerjasama pertahanan antar negara, terutama kerjasama pelatihan dan patroli laut untuk menangkal ancaman terorisme. Yang kedelapan, kenalkan PT Pindad Kemenhan se-ASEAN dan Amerika Serikat. Prabowo memperkenalkan industri pertahanan tanah air, terutama BUMN Pindad. Dalam pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting atau ADDM+. Nah, gimana nih sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu buat klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.